Dan saya orang yang pada saat diperiksa ada cross check, double check kayak Kikendi, dan itu dilakukan oleh Pak Novel Baswedan. Jadi pada saat saya diperiksa, Pak Ganjar saya konfrontir ya, dengan siapa? Saya pikir dengan Nazarudin, ternyata bukan, ternyata dengan Bu Miriam Yani. Kan Pak Ganjar bilang bahwa saya Oh iya, Mas Novel dibawa-bawa, betul. Iya, mempertemukan apa istilahnya itu, Pak? Konfrontir. Bahasa konfrontir ini kan bahasa hukum. Yes. Kalau namanya konfrontir itu ada berita acara konfrontasi ya. Namanya. Konfrontasi. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuman memang dipertemukan ya. Kenapa dipertemukan? Orang itu tidak semuanya ingat. Saya mau ketawa di situ, ada yang tiba-tiba mendadak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Salam integritas. Alhamdulillah, hari ini saya kembali lagi berbincang di podcast. Kali ini, alhamdulillah bisa ditemani oleh Pak BW. Pak BW, apa kabar Pak BW? Menuju sehat, Mas. Alhamdulillah. Lagi pemulihan menuju sehat. Tapi kalau waras tetap waras, Mas. Waras itu penting, Pak. Dan Pak BW memang beberapa waktu lalu kurang sehat sedikit lah. Dan alhamdulillah Pak BW sudah banyak peningkatan dan semoga segera pulih Pak BW. Amin, amin. Ya, jadi beberapa hari ini Pak BW dengerin isu apa aja di media. Saya mau ngobrol Pak BW, isunya terlalu banyak, jadi pertama dilarang mendengar isu terlalu banyak. Kacau juga. Ya. Tadi istirahat kemarin Pak ya? Ya, istirahatnya agak total. Jadi setelah apa Mas? Itikaf, ya kan? Kebetulan ada kesempatan ke Mekah. Setelah itu ada kena sakit sedikit lah. Terus ya disuruh istirahat agak total. Sakitnya sedikit tapi istirahatnya total. Tapi saya pikir itu lebih bagus lah artinya di awal-awal ini. Ya. Mudah-mudahan. Yang menarik sih ada isu mengenai Ganjar tetap menarik, terus BTS menarik, pimpinan KPK menarik, juga banyak menarik. Iya. Memang soal beberapa kasus ya nanti kita bisa diskusi itu Pak ya, poin-poin. Tapi memang beberapa waktu lalu saya itu banyak dihubungi orang Pak. Ditanya soal statement saya yang berhubungan dengan kasus EKTP. Saya kan pernah bilang bahwa saat itu Pak Ganjar ini tidak ditangani atau tidak dilanjutkan perkaranya, memang waktu itu belum ada bukti, belum cukup bukti, bukan belum ada, tapi kan ternyata yang spin banyak Pak. Belum cukup bukti itu, pemain akrobatnya banyak ya. Berbeda dengan tidak ada bukti, itu berbeda. Saya juga tidak pernah mengatakan ada perbuatan apa tidak, itu lain soal lagi gitu loh Pak. Karena sebagai penyidik tentu koridor saya adalah pembuktian, dan saya harus fair dalam penanganan perkara itu. Kalau memang ada cukup bukti, ya memang harus naik ke penyidikan kan begitu ya Pak. Tapi kalau belum cukup bukti, ini menjadi menarik. Belum cukup bukti itu kan tentunya suatu hal yang menjadi penghalang. Tidak mungkin suatu perkara kemudian diduga atau diyakini, bahkan bukan hanya diduga, diyakini itu berbuat itu, terus dicari-cari buktinya, dipaksa-paksakan, itu nggak boleh juga. Tentu ini lagi ngomong IKTP atau Formula E nih Mas Novel sebenarnya? Kalau Formula E perkaranya tidak ada dibuat-buat, itu jadi soal baru lagi Pak. Aneh lagi itu, expose sampai 16 kali gitu. Itu mengada-ngada Pak. Dan kita memberikan contoh bahwa penanganan perkara memang tidak boleh terus memaksakan kehendak, apalagi yang tidak ada alat bukti pun atau alat bukti belum memenuhi standar pembuktian kemudian dipaksakan. Dalam teori hukum pidana kan begini Pak, ada beyond reasonable doubt standar pembuktian di atas keraguan-raguan. Hakim ketika melihat suatu proses pembuktian yang tidak membuat dirinya yakin, maka dia nggak boleh memutuskan, kan begitu Pak ya. Dan juga apabila ada keraguan-raguan dalam suatu penanganan perkara, konsepnya kan atau doktrinnya lebih baik melepas
orang bersalah daripada memidanakan orang yang tidak bersalah, gitu loh Pak. Kan betul Pak ya? Pak BW ahli. Nggak di 183 KUHP, ini teknis nih ngomongnya nih. 183 KUHP, konsep pembuktian kita tuh memang bukan konsep pembuktiannya tuh sebenarnya disebutnya negative wedlock. Negative wedlock-nya bukan hanya dua alat buktinya, tapi keyakinan hakim. Nah, itu yang disebut dengan negative wedlock. Jadi bukan sekedar alat buktinya, tapi juga ada keyakinan hakim. Tapi juga ada perkembangan doktrin nih, Mas. Nah, kalau baca putusan MK nomor 65 tahun 2010 itu ada juga ada konsep tuh 184 KUHP soal alat bukti itu disebutkan di situ. Kan yang disebut dengan keterangan saksi itu adalah apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri gitu ya. Tapi di dalam putusan MK 65 itu dia disebut di situ tuh tahun 2010 bahwa saksi yang tidak melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri, tapi keterangannya berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain, maka keterangan itu bisa dipakai sebagai alat bukti. Jadi itu ada perkembangan keterangan saksi. Jadi bukti petunjuk itu dikuatkan gitu loh, Mas, di-justified mengenai itu. Tapi kalau yang cerita tadi itu, Mas, yang menariknya kita kan mesti flashback tuh ya. Kasus itu muncul pertama kali ketika dakwaan dirumuskan dalam kasusnya Sugiharto dan Irman kalau nggak salah. Iya, betul. Karena awal penanganan perkara EKTP itu kami paham, Pak. Kami harus klaster kan, Pak. Ada perbuatan terkait dengan aliran dana. Betul. Karena pembagian uang itu kan banyak waktu itu, Pak. Dibagi ke beberapa atau diduga diberikan kepada orang-orang di DPR RI, terutama Komisi 2. Terus juga ada yang diberikan kepada pejabat-pejabat di Kementerian Kemendagri dan juga bidang-bidang pengawasan. Ada tuh, Pak. Jadi di situ bahkan di dalam dakwaan tuh dirumuskan secara fix, Mas. Berapa persen untuk di sini, berapa persen untuk di Dewan kalau nggak salah 5-7% gitu. Berapa persen untuk di pemerintahan dan bagi-bagi itu. Jadi ada klaster pembagian per grupnya, klasifikasi grup. Terus ada lagi klaster pembagian orang per orang di komisi 2-nya, Mas. Betul. Dari ketua komisi sampai gini, dan disitulah ada jatah-jatahnya. Nah, ada jatah. Disitulah nama Ganjar Pranowo disebutkan sebenarnya. Pertama kali disebutkan ada di situ itu. Itu yang menurut saya kalau di refreshing lagi keterlibatan Ganjar ada di situ. Terus yang kedua sebenarnya keterlibatan Ganjar dikonfirmasi melalui keterangan saksi. Saksi itu adalah Muhammad Nasaruddin. Dia mengatakan melihat sendiri gitu, kalau Muhammad baca itunya ya, proses persidangan. Dia melihat sendiri itu terjadi di ruangannya Mustokoweni gitu loh. Dia melihat sendiri dan di situ kemudian awalnya tuh ada tawar-menawar 120.000, akhirnya gua harus sama dengan ketua komisi. Itu perdebatan akhirnya menjadi 520.000 US dollar. Dan itu detail sekali. Dan di situ kemudian ketika dikejar oleh hakim, yang saya ingat ya dalam perdebatan di persidangan, ketika dikejar hakim, Nasaruddin mengatakan, iya saya melihat sendiri, saya diundang di ruangannya Mustokoweni. Ini dalam persidangan seperti itu. Dan apakah Anda melihat sendiri ininya pemberian? Iya, dia melihat sendiri pemberiannya itu. Katanya begitu ya. Nah, sementara yang kedua itu dikonfirmasi melalui Setio Novanto. Cuman Setio Novanto itu tidak melihat langsung. Dia mendengar dari satu Mustokoweni, kedua Ignatius Mulyono, terus ada Miriam itu ada orang-orang seperti itu. Dan Miriam kemudian kalau nggak salah dalam kasus keterangan palsu dia juga terbukti menyalahkan. Jadi ada rangkaian keterangan itu. Sementara yang taruhlah menguntungkan posisi Ganjar itu ada orang yang namanya Andi Narogong. Andi Narogong mengatakan memang dia memberikan itu pada Komisi 2, cuma dia tidak mengetahui lebih detail. Itu dibagikan ada pembagian peran. Memang itu menjadi menarik gini, Pak. Proses pemberian ini kan ya namanya pemberian uang begitu tidak mungkin pakai kwitansi. Tidak mungkin ada dokumentasi gitu kan. Jadi pemberiannya juga diam-diam. Tapi kan namanya orang yang mau memberikan dalam suatu proyek, dia kan berhitung. Tadi yang dibilang Pak Buya benar. Kebetulan BAP kan saya yang baca yang memberikan resume untuk bahan dakwaan. Dan kemudian terkait dengan hal itu pada saat pemberian kan nggak terus
kayak kalau pemberian hadiah itu kan gini Pak, orang tampil di depan gitu kan Pak, semuanya lihat diberikan rame-rame kan gitu. Nah, kadang-kala pemberian-pemberian ini kan dilakukannya ya satu-satu dipanggil. Nah, itu yang kadang-kala menjadi kesulitan dalam pembuktian. Iya. Walaupun demikian, saya konteksnya sebagaimana saya katakan Pak Bibi, dalam waktu itu ya paling tidak, karena kan prosesnya saya itu terakhir penanganan sebelum Setia Novanto tersangka. Betul. Itu saya terakhir karena saya concern dengan perkara EKTP, bagaimana membangun dasarnya dulu. Kerugian keuangan negaranya dapat dulu. Setelah itu, setelah proyeknya jelas, baru kemana uangnya itu semua. Baru prosesnya itu. Nah, ketika di proses itu, di awal-awal, saya sudah pada posisi sakit. Jadi saya nggak ngikutin detail lagi. Sebenarnya dari kasus ini kita bisa metain tiga kategori besar, Mas. 3 pola. Ya. Pola yang pertama adalah tidak ada korupsi dilakukan tidak terorganisir. Ya. Makanya kemudian ada beberapa partai terlibat di situ, Mas. Bukan hanya satu partai. Betul. Ya biasanya the ruling dua. ya apa ya ada 2, ada 3. Saya ingat saya 2 itu. Nggak perlu disebut ya. Ya, dalam persidangan sudah terbukti. Satu itu. Tapi pola kedua, Mas. Ketika pembagian itu sudah selesai diputuskan berapa jatah itu, nah transfernya itu biasanya terputus, Mas. Iya, iya. Jadi dia ingin memutus itu antara kesepakatan terus kedua kesepakatan menerimanya itu dia nggak mau ada diterima kayak orang kasih dip APBN dikasih gitu. Biasanya itu agak ini. Ada pola kayak begitu di ruangan tertentu hanya diketahui satu dua orang tertentu. Nah itu pola kedua. Nah pola ketiga, ingat kasus ini seperti Mas Novel bilang tadi, nanti saya mau bahas di situ, Mas. Itu bukan tidak ada bukti. Betul. Bukan tidak ada bukti, ada peristiwa, ada fakta yang menjelaskan itu, ada informasi yang mengkonfirmasi itu, dan ada beberapa orang yang sebenarnya bisa menjadi saksi, tapi hari ini gitu dia tidak bicara. Dan ada juga, biasa Mas, di pola ketiga nih, ada yang disembunyikan nih orang-orang ini, yang lagi dipelihara sama seseorang, kita tahulah, cuman kan, ya nantilah pada saatnya kita. Nah ini biasanya itu polanya ada 3 pola gitu. Jadi jangan sesumbar dulu lah. Karena kita tahu ini ada permainan-permainan juga di dalam. Jadi saling ngunci nih, Mas. Nah dalam konteks seperti itu, Mas Novel ingat betul ada tim mawar komisi. Nah ini bukan tim mawar yang lain. Tim mawar di DPR yang terdiri di Komisi 3. Nah, itu sebenarnya mempunyai kemampuan tertentu. Sebagiannya sekarang sudah jadi tersangka dan napi, sebagiannya belum ya. Tapi saya nggak sebut dia potensial ya. Kan kita nggak boleh juga narget orang. Cuman dari perilakunya itu kelihatan ada informasi yang mengkonfirmasi. Nggak menggambarkan Komisi 3. Komisi 3 kan pengawasan, Pak. Pengawasan penegak hukum. Saya nggak ngomong parah loh. Mas Novel bilang parah tuh artinya parah itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi memang waktu itu ada beberapa anggota DPR yang ngeluh ke saya, cerita. Jadi yang bersangkutan ini ketika dipanggil oleh KPK, kemudian setelah sampai di KPK minta ketemu saya. Saya bilang, ada apa? Ketika bertemu dengan saya, dia bilang, awalnya dia bilang, saya nggak percaya sama KPK. Saya bilang, ada apa? Dia bilang, sebelum saya dipanggil, terima surat panggilan, saya sudah dapat informasi bahwa saya akan dipanggil. Saya bilang nggak mungkin, tapi ternyata dia bisa menjelaskan itu dan saya mencoba memahami kenapa kok bisa begitu. Dia bercerita, ini cerita yang bersangkutan, Pak, bukan 1-2 orang, Pak, ada beberapa. Dia bercerita bahwa di Komisi 3 itu ada tim mawar. Tim mawar ini bahasa lazim, Pak. Orang Komisi 3 waktu itu pada tahu lah tim mawar itu siapa. Itu menghina mawar dia sebenarnya, Mas. Iya, mawar itu kan indah, bagus. Ini kan bukan tim yang bagus gitu ya. Brengsek kok dibilang. Tapi ini mawar berduri. Berbau dan berduri. Jadi bukan mawar yang masih bagus tapi sudah jatuh di bawah. Dan waktu itu dibilang, Pak, tim mawar ini sering minta uang kepada anggota-anggota DPR yang dipanggil oleh KPK. Itu tim pemeras, bukan tim mawar. Pemeras mawar. Namanya aja mawar, tapi perilakunya buruk, nggak indah, Pak. Pemetik mawar. Jadi ketika diceritakan itu, kemudian saya berusaha mencari tahu apa yang dimaksud dia. Katanya dia bertemu dengan beberapa oknum
yang dari KPK, dan sebetulnya orang-orang yang ditemui itu orang-orang yang nggak ada kaitan gitu. Dan orang-orang yang kalau yang lain lagi. Iya, kalau kami tahu, pastilah kami akan tangkap orang-orang itu. Dan informasi itu kemudian di segelintir orang-orang DPR menganggap bahwa representasi KPK seperti itulah gitu. Makanya beberapa kali kalau Bapak perhatikan mereka ngolok-ngolok kan. Ya mereka melihat potretnya seperti itu, atau jangan-jangan yang ngolok-ngolok itu juga perilakunya sama sehingga dia ngukur pakai dirinya sendiri. Ya. Tapi gambarannya begitu. Dan informasinya beberapa anggota DPR itu betul-betul terima kasih memberikan uang kepada tim mawar ini. Tapi kalau representasi seperti kasus-kasus yang kan ada kasus dugaan keras di ESDM, pembocoran dokumen, ada oknum kayak gitu. Ya. Ada oknum dan itu terbukti, dan itu kan gawat, Mas. Kasus Robin, Pak. Nah, kasus Robin, kasus dan ini. Informasinya waktu itu kan bukan cuma satu orang, tapi kemudian justru KPK-nya masanya Firly Bahuri ini kan malah nggak mau ngusut. Masalahnya kan di situ. Kalau KPK yang sebelum-sebelumnya ada informasi begitu pasti dikejar sampai habis, Pak. Tapi kita tidak boleh menyebut bahwa dia adalah pemetik bunga mawar juga kan? Tidak boleh. Kalau yang mawar kan di Komisi 3. Iya. Lain lagi ceritanya. Baik. Dan itu kalau orang-orang Komisi 3 yang lama, periode-periode yang waktu itu ya maksud saya Pak. Periode dulu ya Mas ya, bukan 2009, 2014 lah. Itu kan kasusnya ya 2000 sampai termasuk sidangnya kan 2017 awal ya, Mas. Termasuk ya 2014 2019 ada juga timnya itu masih ada. Dan mereka itu kemudian ya di Komisi 3 terkenal lah, sangat terkenal. Jadi kalau ada teman orang Komisi 3 tanya aja tim mawar itu siapa, belum ada tahu. Dan mereka inilah yang kemudian mengklaim bahwa dia tanda kutip bisa ngatur KPK. Oke. Nah, balik lagi ke kasus itu, Mas Novel, ke Ganjar. Artinya ada keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan yang sudah menyatakan bahwa Ganjar terima uang. Betul. Cuman di KPK karena strict pembuktiannya, maka dia tidak boleh gegabah. Betul, Pak. Walaupun kalau tadi dipakai doktrin itu bisa kena, cuman KPK tidak mau bermain-main dengan doktrin itu, dengan doktrin yang sudah bahkan diputuskan oleh MK. Nah, itu sebabnya kemudian bahwa hari ini belum bisa dibawa ke pengadilan bukan berarti tidak ada peristiwa pemberian uang itu. Bahwa secara hukum itu belum cukup lengkap bukan berarti tidak ada pelanggaran hukum di situ kan. Ini yang mesti di clearance dan diklarifikasi. Tapi jangan terus kemudian dia ini kan saya tidak bisa dibuktikan. Bukan itu artinya. Karena yang kita sedang persoalkan kan sebenarnya ada soal isu integritas di situ ya Mas. Bukan sekedar apakah dia sudah terbukti melalui penelitian, tapi ada peristiwa dan ada konfirmasi melalui proses persidangan dan itu tidak bisa di-counter juga gitu. Tidak bisa di-counter. Saya kemarin ditunjukkan oleh beberapa rekan, Pak, terkait dengan perbicaraannya Ganjar Pranowo di KKND kalau nggak salah. Kan Pak Ganjar bilang bahwa saya Oh iya, Mas Novel dibawa-bawa betul. Iya, mempertemukan apa istilahnya itu, Pak? Konfrontir. Bahasa konfrontir ini kan bahasa hukum. Kalau namanya konfrontir itu ada berita acara konfrontasi namanya. Konfrontasi. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Cuman memang dipertemukan ya. Kenapa dipertemukan? Seperti biasa, Pak. Kita kan selalu memahami bahwa orang itu tidak semuanya ingat. Saya mau ketawa di situ, ada yang tiba-tiba mendadak lupa. Kadang-kala, Pak. Oleh karena itu, dalam rangka untuk membantu mengingat, kadang-kala bisa dipertemukan tapi sebentar, bukan dipertemukan lama. Jadi kalau dibilang bahwa ini sudah ngaku semua begini-begini, enggak lah, rekamannya ada kok. Jadi kalau dibilang ini udah ngaku semua, udah ngomongin aja, enggak. Bicara itu dalam konteks membantu untuk teman diskusi mengingat. Jadi, dan itu Pak, saya juga tentunya minta izin sama yang bersangkutan, temannya yang sama-sama anggota DPR inilah, mau nggak kalau bertemu untuk membantu mengingatkan, boleh. Tapi yang bersangkutan kalau ketemu juga ngukur-ngukur, Pak. Ngukur-ngukur dalam artian nggak langsung cerita semuanya kan, Pak. Dia akan lihat orang ini akan cerita apa enggak. Kalau kira-kira dia nggak cerita, dia juga nggak mau cerita, kurang lebih akan begitu. Atau sebaliknya, saya nggak tahu. Dari situ sebenarnya ada beberapa hal Mas bisa ditarik.
penjelasan Mas Novel ini mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi. Konfrontasi dalam konteks hukum tidak ada dan tidak terjadi. Tidak ada. Karena kalau konfrontir harus ada berita acara misalnya. Dan itu nggak pernah dibuat. Yang meriksa saya kok. Terus yang kedua memang dipertemukan. Tapi di dalam pertemuan tidak bisa dijelaskan semuanya. Memang yang tentunya kan ada pertanyaan-pertanyaan. Saya nggak perlu jawab. Iya, memang tidak. Makanya saya bilang tidak bisa dijelaskan keseluruhannya. Tapi masing-masing pihak itu kan kita mendengar dari masing-masing pihak itu ya. Jadi yang bersangkutan juga datang ke situ bukan untuk cerita, tapi kalau ada hal yang mau ditanyakan atau sebagian cerita sedikit, tapi bukan cerita panjang. Jadi rekamannya ada, Pak. Kita bisa lihat. Jadi kita sebenarnya udahlah, kau jangan tipu menipu gitu. Jangan berbohong di khalayak ramai di publik, karena ini bisa ada saksi hidupnya yang bisa mengkonfirmasi itu semua. Itu poin yang kedua. Dan poin penting lagi, Pak. Ketika di podcast ini saya pernah cerita bahwa Pak Ganjar itu tidak ada bukti yang cukup. Atau tidak cukup bukti ya, bukan tidak ada bukti ya, tidak cukup bukti untuk disebut sebagai atau dituduh untuk sebagai penerima dalam konteks pidana. Dijadikan tersangka, bukan tidak kan? Iya, artinya saya katakan itu kan, dan saya konsisten. Tapi ketika kemudian itu digunakan untuk kepentingan seolah-olah tidak ada perbuatan, membersihkan diri, saya nggak pernah satu kali pun menjawab ataupun berupaya untuk menjelaskan itu. Saya pikir udahlah, saya biarin aja. Tapi ketika beberapa hal kemudian dibicarakan dengan lebih jauh lagi, saya pikir perlu saya jelaskan seperlunya saja. Betul. Saya nggak perlu cerita detail juga kan gitu, Pak. Ya, cuman kita perlu kasih tahu kita, sebagian kita paham pola dan kita tahu ada yang saling mengunci di situ dan ada yang beberapa yang diaman-amankan lah sampai sekarang ini. Dia pikir dunia biasanya sih begitu. Dunia tak berubah kah? Iya. Dan menariknya gini, Pak. Kasus EKTP itu kasus yang paling lengkap perencanaannya. Betul, setuju saya. Bayangkan, ngelihat suatu proyek dikondisikan sejak sebelum penganggaran. Rencananya itu, Pak, itu adalah menggunakan dana pinjaman luar negeri. Tapi karena kemudian dana pinjaman luar negeri itu dianggap kurang bisa untuk diatur, untuk bagi-bagi mungkin ya. Itu kemudian disetting untuk bagaimana caranya udah pakai APBN aja gitu. Dan ketika kemudian itu dirancang untuk pakai APBN, pastilah banyak hal yang harus dibahas di situ. Mulai dari karena ini adalah multi years, seperti apa peraturannya. Itu merubah peraturan-peraturan dari Menteri Keuangan. Waktu itu Menteri Keuangannya itu antara Pak Agus Marto dan Bu Sri Mulyani, saya lupa antara itu. Dan kemudian ketika kemudian anggarannya itu bisa diakomodir. Menteri Dalam Negerinya Pak Gamawan ya pada saat itu ya. Gamawan Fauzi. Karena sebelumnya itu sempat ada beauty contest untuk anggaran pinjaman luar negeri sebelum Pak Gamawan. Bahkan sudah menunjuk perusahaan, Pak. Tapi kemudian nggak jadi. Jadi ada hal yang menarik sebelum itu. Dan ketika kemudian sudah diarahkan, ini sejak awal perusahaan-perusahaan yang bermain atau pihak-pihak yang bermain dalam proyek ini itu sudah membuat rincinya bagaimana mau membuat konsorsium dengan siapa, mau mengunci IT-nya dengan apa, mau mengunci hardware, software dengan apa, itu semua sudah diatur semua. Sampai kan kita ketahui ada encryption ya, Mas ya. Di enkripsi itu printernya itu kalau tidak pakai tinta tertentu nggak bisa ini. Jadi ada biometrik yang diubah, macam-macam di situ. Tapi ini memang perencanaan yang dahsyat dan ada yang lebih dahsyat lagi, tapi kita tidak bahas di sini, Mas. Apa itu, Pak? PTS. Tapi kita bahas kuat, Pak. Ya. Saya dengar, Pak. Oh, itu dahsyat, lebih dahsyat lagi tuh. Kita lihat aja. Ini mau dibuka selengkap-lengkapnya atau ini mau disembunyikan, dipotong sana, dipotong sini. Hati-hati loh. Saya kira kasusnya hampir sama seperti EKTP. EKTP kan sejak awal dikondisikan oleh beberapa pihak, bahkan beberapa kekuatan politik lah. Mereka sudah mengkondisikan, mengatur bagaimana cara bisa bagi-bagi. Waktu itu, Pak, bicara uang 6 triliun, anggarannya 6 triliun, kurang 5, sekian lah, saya lupa.
itu besar sekali. Hari ini karena korupsinya lebih parah gitu kan Pak. 8 Mas di atas. Bicara 10 triliun itu biasa lah itu. Kadang ada beberapa kasus yang sampai 100 triliun kan Pak. Jadi BLBI sih yang paling gede itu yang nggak bisa dilupakan. Unforgettable cases. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Dan tadi beberapa hal penjelasan semoga bisa memahamkan. Satu hal penting yang saya tambahkan Pak, gini. Terkait dengan tadi kenapa saya mengatakan soal belum cukup bukti. Ya. Terus kemudian saya tidak membantah ketika di publik banyak disampaikan dan dipotong-potong itu video dan lain-lain. Karena begini Pak, kita perlu ingat kasus Ali bin Abi Thalib. Baik. Ali bin Abi Thalib itu Pak, waktu menjadi khalifah, baju bersihnya hilang, dicuri orang. Suatu hari ketika dia berjalan, dia lihat satu rumah orang Yahudi lah gitu Pak ya. Memang kebetulan orang Yahudi betul, bukan kita ngolok-ngolok kan. Di rumahnya ada baju perangnya Ali bin Abi Thalib. Ditemui, ditanya, ini siapa punya dan seterusnya. Singkat cerita dibawalah ke depan hakim. Kemudian disampaikan bahwa baju bersih saya hilang, dicuri sama dia dan ada di rumahnya. Silakan buktikan. Ketika dibuktikan ternyata Ali bin Abi Thalib tidak bisa menghadirkan saksi. Hanya saksi adalah anaknya dan tidak bisa diterima oleh hakim. Ya, ketika melihat perspektif itu, tidaklah selalu ketika tidak bisa membuktikan berarti dianggap perbuatan itu tidak ada pencurian gitu ya. Tidak ada pencurian. Apakah Ali bin Abi Thalib berbohong? Pasti tidak. Beliau orang yang luar biasa. Kenapa dia tidak berbohong dalam kasus itu? Yang saya dengar Mas, dia bisa secara detail menjelaskan baju perangnya itu di mana titiknya, di mana lekukannya. Jadi dia sebenarnya kesaksiannya itu sangat meyakinkan sekali. Cuman hanya keterangan dari Abi Thalib itu dan anaknya. Itu pun Pak disebut tidak cukup bukti gitu loh Pak. Jadi memahami sesuatu itu pasti clear. Dan masalah pembuktian ini kan masalah yang betul-betul luar biasa. Bahkan seingat saya, Pak BY tentunya sebagai pimpinan waktu itu, tentu kita ingat, level pembuktian kita kalau nggak sampai di atas 70% kita nggak mau lah. Gitu. Setuju. Kalau cuma sampai itu dulu Mas, dulu. Kalau sekarang 20% pun digulai-gulai Pak. Dikulik, diulek-ulek. Diadain. Mules kita mules. Ini kan masalah integritas Pak. Dan setuju. tanggung jawab masalah pembuktian pidana ini kan besar Pak. Pembuktiannya nggak cuma di dunia, tanggung jawabnya nggak cuma di dunia, di akhirat lebih berat lagi. Itu Pak BY. Untuk keren Mas. Mudah-mudahan ini bisa clear, sekali juga konfirmasi dan klarifikasi. Dan seperti tujuan channel ini Mas ya, masyarakat menjadi terdidik, memahami betul dan tidak bisa lagi ditipu sana sini. Betul. Dan kita bicara ini bukan karena kebencian, bukan karena tidak suka, tapi kita berbicara ini dalam konteks integritas dan kejujuran. Bagaimana membangun integritas. Terima kasih Presiden Pak BY. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.